Padahal dalam etika jurnalistik itu sangat jelas, mencari kebenaran tidak boleh merendahkan orang lain dan tidak boleh merendahkan martabat narasumber. Karena wawancara itu bukanlah integrasi, bukan sidang pengadilan. Wawancara itu adalah jalan untuk membuka pemahaman. Kita tidak menolak pertanyaan keras, dan pertanyaan keras itu perlu bila kita butuhkan. Tapi kalau keras tanpa arah, itu hanya kebisingan, tidak menambah pemahaman, hanya menghasilkan memuaskan ego. Jadi sekarang kita harus jujur bertanya, apakah jurnalistik kita mencari kebenaran atau sudah berubah menjadi panggung? Kalau bertanya untuk menjatuhkan, itu bukanlah jurnalistik. Itu penghakiman yang dibungkus seolah-olah mencari kebenaran. Dan hari ini kita menyaksikan itu. Sebentar lagi saya bahas. Keluar jalurnya sudah, saya ingat istilah Bapak makar waktu dulu bulan Agustus ada demo, dan mana yang memang ya ini sesuatu yang, yang wajar. Jelas waktu Agustus ya jelas makar, dia mau bakar gedung DPR, kantor gubernur, institusi pemerintahan mau dibakar, dia semakar, bikin kerusuhan, bawa bom molotov, ya kan? Tidak ada LSM yang ribut soal bom molotov. Banyak yang ada yang protes menyampaikan, banyak Pak yang protes. Banyak yang protes. Come on, sudahlah. Banyak yang protes. Jujur, buka rekam jejaknya, rekam digitalnya. Tetapi untuk dalam round satunya kita cukupkan dulu ya. Enggak, biar aja. Biar aja, ayo silakan. Oh iya, kata Bapak Presiden biar hidup. Oh iya, enggak apa-apa. Ini kesempatan bagi saya jawab. Betul enggak? Betul Pak. Oh iya. Terima kasih kesempatan. Ada yang ribut enggak soal bom molotov? Banyak Pak yang ribut. Aduh, come on, enggak objektif. Banyak yang enggak ada. Bapak, ada yang ribut enggak gedung DPR mau dibakar? Banyak Pak, pemberitaan media juga banyak soal itu. Enggak ada itu. Pemberitaan media banyak soal itu, banyak yang mengecam. Iya, saya hormati itu, silakan. Sekarang ini ada yang berubah di dunia jurnalistik kita. Dulu wartawan bertanya itu untuk mencari kebenaran. Dan sekarang banyak yang bertanya seolah-olah sudah tahu jawabannya. Ini yang jadi masalah. Bertanya bukan lagi untuk memahami, tapi untuk menekan. Bukan lagi untuk menggali, tapi untuk menggiring. Dan lebih parah lagi, seolah-olah ingin menghakimi. Kita ambil contoh yang baru-baru ini ramai saat Najwa Shihab mewawancarai Presiden Prabowo. Banyak yang memuji Najwa karena dianggap berani. Tapi pertanyaannya, berani untuk apa? Kalau keberanian itu digunakan untuk menekan narasumber, itu bukanlah keberanian. Itu adalah tekanan. Karena dalam jurnalistik yang dicari itu adalah kebenaran, bukan kemenangan dalam wawancara. Wartawan itu tugasnya membuka, bukan menjatuhkan, menjelaskan, bukan mempermalukan. Kalau pertanyaan disusun untuk menjebak, maka yang lahir bukanlah pemahaman. Yang muncul adalah sensasi. Dan sensasi itu memang menarik, tapi sensasi itu tidak selalu benar. Dan masalah berikutnya, sekarang banyak yang ingin menjadi pusat perhatian. Yang tadinya wartawan itu adalah untuk penghubung informasi, sekarang malah ingin menjadi tokoh utama. Akhirnya, publik tidak lagi fokus pada isi pembicaraan, tapi pada gaya bertanyanya. Bukan lagi mendengar jawaban, tapi menonton siapa yang lebih menekan. Dan inilah yang berbahaya. Karena kalau dibiarkan, masyarakat akan terbiasa pada keributan, bukan dengan kebenaran.
Padahal dalam etika jurnalistik itu sangat jelas, mencari kebenaran tidak boleh merendahkan orang lain dan tidak boleh merendahkan martabat narasumber. Karena wawancara itu bukanlah integrasi, bukan sidang pengadilan. Wawancara itu adalah jalan untuk membuka pemahaman. Kita tidak menolak pertanyaan keras, dan pertanyaan keras itu perlu bila kita butuhkan. Tapi kalau keras tanpa arah, itu hanya kebisingan, tidak menambah pemahaman, hanya menghasilkan memuaskan ego. Jadi sekarang kita harus jujur bertanya, apakah jurnalistik kita mencari kebenaran atau sudah berubah menjadi panggung? Karena jurnalistik yang kuat bukanlah yang keras suaranya, tapi yang paling jernih berpikirnya. Bukan yang paling menekan, tapi yang paling mampu membuka. Sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Bertanya bukan untuk menuding, agar kebenaran tidak menjadi keruh dan bingung. Jika suara hanya untuk menjatuhkan, maka hilanglah sudah niat kebaikan. Jangan bangga menekan manusia, karena itu bukanlah jalan mulia. Jurnalisme bukanlah panggung kuasa, melainkan jalan mencari makna. Jika hati masih ingin didengar, belajarlah dulu untuk mendengar. Saya Beni Budaya.